baik teman-teman, mungkin karena kita membersihkan waktu juga, dan teman-teman hari ini akan melaksanakan tes intelijensi CFIT skala 3. Sebelumnya teman-teman sudah pernah melakukan tes intelijensi CFIT? Belum. Ini first time ya, ini pertama kali ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya tes intelijensi CFIT atau Culture Fair Intelligence Test. Nah, jadi tes ini tuh dirancang untuk mengukur kecerdasan seseorang tanpa dipengaruhi oleh faktor budaya atau latar belakang pendidikannya. Nah, tes ini juga dirancang untuk mengevaluasi kemampuan kognitif teman-teman nih yang lebih murni dan juga universal, yang dapat diaplikasikan pada berbagai kelompok budaya dan juga negara. Nah, tujuannya kan di sini memang mengukur kecerdasan dari teman-teman sendiri ya. Nah, di tes ini juga bertujuan untuk menghindari bias budaya yang sering ditemukan dalam tes kecerdasan tradisional, yang sering mengandalkan pengetahuan atau konteks budaya tertentu. Jadi pada garis besarnya tes intelijensi ini mengukur sejauh mana kognitif dari teman-teman sendiri. Gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ya? Oke. Nah, yang selanjutnya tes CFIT ini nanti terbagi menjadi 2 bentuk. Lalu ada 4 subtes. Bentuknya itu ada bentuk tes A dan juga tes B. Nah, untuk batas waktu pengerjaannya setiap subtes nanti akan ada waktu 3 menit untuk mengerjakan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga di tes CFIT ini soalnya itu berbentuk gambar. Jadi berbentuk gambar-gambar, bisa saja di dalam gambar itu ada lingkaran, lalu juga ada segitiga maupun yang lainnya. Nanti tergantung soal yang akan saya berikan. Oke, baik, di sini saya sebagai tester dan teman-teman sebagai testi. Nah, di sini saya akan memandu teman-teman untuk melakukan tes intelijensi ini. Begitu ya teman-teman? Oke, baik, di sini saya akan membagikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 jenis lembar jawaban dengan warna yang berbeda. Yang untuk tes A, ini nanti warnanya warna putih kecoklatan. Untuk yang tes B warnanya putih kekuningan, gitu ya. Oke, akan saya bagikan terlebih dahulu. Ini saya izin berdiri ya teman-teman, karena teman-teman saya kan ini duduk semua ya. Ini saya berdiri, nggak apa-apa ya? Oke, permisi. Oke, baik. Teman-teman sudah dapat semua untuk lembar pengerjaannya? Sudah. Oke, sudah dapat. Nah, diisi dulu teman-teman identitasnya. Di situ ada nama, lalu juga asal sekolahnya. Boleh diisi dulu. Oke, sudah teman-teman? Oke, jika sudah, saya pastikan kembali ya untuk lembar jawabannya itu ada 2. Apakah dua-duanya sudah diisi? Belum. Oke, belum. Boleh diisi terlebih dahulu. Dan dipastikan lagi lembar jawaban untuk tes A berada di atas ya. Oke, baik. Jika sudah, teman-teman perlu diketahui untuk lembar jawaban tidak boleh dicoret, tidak boleh dilipat, dan juga tidak boleh terkena noda ya teman-teman. Oke, jika sudah, saya akan membagikan buku tes untuk memulai tesnya ya. Di sini ada 2 lembar, jadi bolak-balik nih teman-teman. Oke, jadi bisa diisi terlebih dahulu nanti, tapi ini akan saya bagikan secara terbalik ya, mohon maaf. Ini saya bagikan secara terbalik, dan ketika sudah ada instruksi dari saya, baru teman-teman baru boleh membuka soal tersebut. Oke, baik. Nah, di buku tes juga itu kan terdapat 2 lembar terkait soal ataupun soal tes yang akan teman-teman kerjakan. Nah, jadi di dalam soal itu nanti saya akan instruksikan terlebih dahulu apakah sudah boleh dibuka atau belum. Lalu untuk buku tes juga sama, peraturannya tidak boleh dilipat, tidak boleh terkena noda ataupun coretan. Nah,
Oke, teman-teman sudah dapat semua buku tesnya? Sudah. Sudah. Oke, jika sudah, saya buka. Teman-teman boleh membuka buku tes pada halaman 1. Oke. Sudah dibuka semua, teman-teman? Sudah. Oke, kita akan mengerjakannya dalam waktu 3 menit ya. Jadi mungkin saya akan timer terlebih dahulu selama 3 menit. Oke, nah di gambar mungkin teman-teman boleh lihat ya gambar-gambar pada contoh pada tes 1 itu. Nah, kita lihat contoh di baris pertama. Di situ teman-teman lihat ada bagaimana ranting pohon condong merebah bagaikan tertiup angin, mulai dari gambar kotak pertama sampai kotak ketiga. Nah, dapatkah teman-teman memilih satu kotak selanjutnya di antara 6 kotak yang tersedia di samping kanannya? Oke, mungkin dari teman-teman apakah sudah menemukan jawabannya? Sudah. Boleh diberitahukan kepada saya jawabannya? C. Oke, baik, benar sekali teman-teman. Kotak yang berada di bawah huruf C yang tepat untuk gambar ranting yang rebah selanjutnya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat lembar jawaban yang telah tersedia di bawah tes 1. Pada contoh terdapat huruf A, B, C, D, E, dan F. Nah, untuk jawaban yang benar, silahkan disilang ya teman-teman. Misalkan ini saya kasih contoh untuk cara menyilangnya ya. Saya boleh pinjam kertas dan pulpennya ya. Nanti teman-teman misalkan nih jawabannya di sini ya, bisa langsung disilang seperti ini aja. Oke? Oke. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Nah, sekarang teman-teman boleh perhatikan contoh baris kedua. Nah, lihat bagian yang hitam itu. Nah, semakin lama kan semakin turun ya, seolah-olah sebuah tirai atau mungkin gorden atau layar hitam yang diturunkan dari atas ke bawah. Nah, tentunya kan teman-teman tahu gambar yang tepat untuk mengisi kelanjutan dari tirai itu. Nah, apakah teman-teman sudah tahu jawabannya? Sudah. Oke, boleh dikatakan saja jawabannya? E. Oke, benar sekali teman-teman. Kotak yang berada di bawah huruf E yang tepat untuk gambar selanjutnya. Nah, maka teman-teman bisa silang tuh huruf E-nya pada lembar jawaban. Oke, sudah teman-teman? Oke, yang selanjutnya teman-teman boleh lihat gambar pada garis ketiga, pada baris ketiga. Nah, perhatikan gambar daun itu. Dari kiri ke kanan kan bertambah 1. Bisa dilanjutkan ke kotak keempat. Nah, saya mau tanya ke teman-teman, dari beberapa itu manakah jawaban yang tepat? Atau mungkin pilihan teman-teman itu yang mana? Yang E. Oke, benar sekali. Kotak yang berada di bawah huruf E yang tepat untuk gambar selanjutnya. Maka silanglah huruf E pada deret contoh ketiga di lembar jawabannya teman-teman. Nah, oke. Bisa diperhatikan ya teman-teman, kita akan mulai setelah saya memberi tanda mulai dan selesai bila saya mengatakan selesai. Teman-teman boleh mulai dari soal nomor 1 di bawah contoh itu sampai dengan nomor 13 yang sudah tertera ya. Nah, mungkin teman-teman tidak cukup waktu nih untuk menyelesaikan 13 nomor itu dalam waktu 3 menit. Namun, teman-teman boleh bekerja dengan teliti dan juga cepat. Nah, apabila teman-teman sudah selesai mengerjakan 13 nomor itu sebelum waktu habis, jangan memulai tes yang kedua dulu karena belum ada instruksi dari saya. Oke, ini akan saya mulai lagi timernya dalam waktu 3 menit. Teman-teman boleh mulai, silahkan. Saya izin duduk ya teman-teman.
Oke, teman-teman, waktunya sudah habis nih. Oke, kita akan langsung beralih ke tes 2. Mungkin teman-teman boleh buka halaman selanjutnya. Silahkan. Nah, pada tes 2 ini namanya itu classification atau mengklasifikasikan. Nah, sekarang kan kita beralih ke tes 2 nih. Nah, nanti mungkin teman-teman boleh lihat dulu gambar-gambar pada contoh pada baris pertama ya. Di situ kan ada 3 kotak yang mempunyai bentuk gambar yang sama, tetapi 2 kotak lainnya mempunyai bentuk gambar yang berbeda. Jadi tugas teman-teman adalah mencari 2 kotak yang gambarnya berbeda dengan gambar kotak-kotak lainnya pada setiap baris soal. Bila teman-teman memperoleh 2 kotak itu, silanglah 2 huruf yang terdapat di atas kotak-kotak itu pada lembaran jawaban yang telah disediakan. Nah, pada gambar-gambar di baris pertama itu, teman-teman bisa lihat kan ya, ada 3 kotak yang gambarnya segitiga dan 2 kotak yang gambarnya segi empat. Nah, jadi 2 kotak yang bergambar segi empat itulah jawabannya. Nah, yang kedua gambar itu terletak di bawah huruf B dan D. Nah, maka silanglah huruf B dan D pada lembar jawaban. Tadi saya sudah berikan contoh menyilangnya, mungkin ini akan saya berikan contoh silang lagi karena berbeda ya soalnya. Oke, saya mungkin di sini kan ada 2 kotak ya teman-teman. Mungkin dari 2 kotak pilihan teman-teman ini nanti lah bisa langsung disilang saja begitu ya. Baik. Oke. Nah, sekarang lihat contoh pada baris kedua. Nah, teman-teman boleh cari 2 gambar yang berbeda dengan gambar-gambar lainnya. Oke, mungkin kalau misalkan teman-teman sudah menemukan jawabannya, boleh dikatakan kepada saya? C dan E. Oke, baik, benar sekali teman-teman, jawabannya adalah C dan E. Maka teman-teman bisa silang lembar jawaban huruf-huruf C dan E. Oke, apakah sudah jelas teman-teman terkait pengerjaan untuk tes yang kedua ini? Sudah. Oke, bila teman-teman sudah jelas, mari kita mulai mengerjakan tes yang kedua ini. Sekali lagi, tugas teman-teman memilih 2 kotak atau 2 gambar yang berbeda dari gambar-gambar lainnya pada setiap baris soal. Nah, kemudian nanti bisa disilang saja huruf-huruf yang menandai gambar tersebut pada lembaran jawaban yang disediakan. Oke, teman-teman bisa bekerja dengan teliti dan jika ada pertanyaan, tidak ada, kalau tidak langsung saya mulai saja dalam waktu 3 menit ya.
setelah selesai tadi 3 menit, waktunya habis, kita tinggalkan tes yang kedua, kita langsung beralih ke tes ketiga. Boleh langsung balik lagi untuk halamannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk tes ketiga ini adalah matriks yang dimana teman-teman seperti sebelumnya juga untuk waktu dan juga proses pengerjaannya. Nah, sekarang kita langsung saja ya lihat untuk tes yang ketiga ini. Nah, coba perhatikan dari gambar-gambar contoh pada tes yang ketiga ini. Nah, setiap kali di dalam kotak besar ada 4 kotak-kotak kecil. 3 dari kotak-kotak kecil itu bergambar. Nah, tetapi satu kotak kecil lainnya itu hilang gambarnya. Jadi nggak ada gambarnya ya. Lalu kotak yang hilang gambarnya itu terletak di antara 6 kotak kecil yang berada di sebelah kanan. Nah, nanti teman-teman boleh pilih salah satu. Pada contoh yang pertama, kotak kecil yang kedua lah yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang tersebut. Kotak kecil yang kedua ini terletak di bawah huruf B. Maka jawaban yang benar untuk contoh pertama adalah huruf B. Jadi nanti bisa disilang untuk huruf B di lembar jawabannya. Nah, oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Teman-teman boleh lihat dulu contoh yang kedua. Nah, kira-kira dari contoh yang kedua itu manakah jawaban yang benar? C. Oke, benar sekali teman-teman. Yang benar itu adalah huruf C yang kotaknya berada di bawah huruf C ya, yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang itu. Nah, karena yang hilang itu adalah gambar ayam berbintik-bintik yang menghadap ke kanan, maka silanglah huruf C pada lembar jawaban. Nah, sekarang perhatikan contoh ketiga teman-teman. Di situ apa yang teman-teman lihat? Oke, di situ ada lingkaran berbintik dan lingkaran putih ya. Lingkaran berbintik dan lingkaran putih. Nah, dari lingkaran itu, lingkaran apa yang hilang? Putih. Yang putih. Oke, baik, satu lingkaran putih ya, yaitu lingkaran yang terdapat dalam kotak kecil di bawah huruf F. Nah, teman-teman boleh langsung silang huruf F di lembar jawabannya. Oke, nah dari contoh yang sudah kita kerjakan, contoh tiga contoh soal tadi, apabila sudah jelas, maka kita akan memulai tesnya dalam waktu 3 menit. Dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Oke, apabila sudah jelas waktu Anda 3 menit, saya mulai. Waktunya sudah habis, kali tinggalkan kembali tes yang ketiga. Kita langsung beralih ke tes yang selanjutnya, yaitu tes yang keempat. Buka pada halaman yang selanjutnya, teman-teman. Oke, nah di sini tes 4 itu adalah topologi. Nah, di dalam tes 4 ini teman-teman bisa lihat gambar contoh yang pertama. Nah, setiap saat teman-teman menemukan satu gambar di sebelah kiri,
dan 5 gambar di sebelah kanannya. Pada gambar di sebelah kiri itu, teman-teman lihat ada sebuah titik. Titik itu terletak di dalam bujur sangkar dan sekaligus di dalam lingkaran. Nah, dari letak titik itu, manakah yang benar dan yang salah? C. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman lihat pada 5 gambar yang ada di sebelah kanannya. Gambar manakah yang mungkin diletakkan di titik yang juga berada di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkaran? C lagi. Betul sekali teman-teman, jawabannya adalah gambar yang ada di bawah huruf C. Maka teman-teman bisa silang huruf C pada lembar jawaban. Oke, yang selanjutnya sekarang kita lihat ya contoh yang kedua, di mana gambar yang di sebelah kiri itu maksudnya lihat gambar yang di sebelah kiri. Oke, jika sudah, di manakah letak titik tersebut? Di segitiga. Oke, berada di dalam segitiga tapi di luar segi 4 ya. Oke, nah sekarang kita lihat 5 gambar yang terletak di sebelah kanannya. Nah, oke teman-teman boleh cari salah satu gambar yang mungkin dapat diletakkan di titik yang ada di dalam segitiga itu. Nah, tetapi dia di luar segi 4 juga. Nah, teman-teman harus dapat membayangkan nih, letak titik itu seperti yang dipersoalkan. Di bawah. Oke. Di mana, teman-teman? Di bawah huruf E. D. Oke, benar sekali ya. Jawabannya adalah gambar yang terletak di huruf D. Nah, maka teman-teman bisa silang huruf D di lembar jawaban. Oke, jika sudah disilang, sekarang kita beralih ke contoh yang ketiga ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat gambar yang ada di sebelah kiri, di mana teman-teman bisa lihat. Sudah dilihat belum? Sudah. Mbaknya udah dilihat Mbak? Oke, jika sudah gambar pada sebelah kiri itu, sekarang saya akan menanyakan di mana letak titik tersebut. Di dalam segitiga. Oke, di dalam segitiga dan juga di atas garis lengkungnya ini ya. Oke, sekarang teman-teman boleh lihat lagi gambar-gambar yang berada di sebelah kanannya. Carilah kemungkinan gambar yang letak titiknya itu serupa dengan yang dipersoalkan. Di bawah huruf B. Oke, benar sekali teman-teman ya. Gambar yang benar adalah yang terletak di bawah huruf B. Nah, oke teman-teman boleh silang lagi huruf B pada lembar jawabannya. Oke, akan kita mulai lagi ya teman-teman pada tes keempat ini dalam waktu 3 menit. Teman-teman boleh bekerja dengan teliti dan cepat karena waktunya terbatas 3 menit mulai dari sekarang. Baik teman-teman, untuk waktunya sudah habis dan saya akan mengambil buku tes yang pertama. Oke,
sudah? Sudah. Oke teman-teman, jika sudah, saya akan memberikan arahan sesuai dengan tes sebelumnya, dan saya akan membagikan buku tes yang untuk tes bentuk B ini. Oke, ini ya. Oke, teman-teman, apakah sudah mendapatkan buku tesnya? Sudah. Oke, saya ulangi lagi ya, untuk buku tes maupun lembar jawaban tidak boleh ada coretan, lipatan maupun noda. Oke, lalu kita akan mulai lagi dari tes 1 sampai tes keempat. Nah, tes bentuk A dan bentuk B ini sama untuk uji jawaban contoh, nah hanya gambarnya saja yang berbeda. Oke, nah setelah selesai setelah selesai tes bentuk B sampai pada tes yang keempat, kita akan menyelesaikan tes intelijensi CFIT pada hari ini. Oke teman-teman, karena kita tadi sudah memulai dengan contoh-contohnya pada tes yang pertama, langsung saja ya teman-teman boleh mengerjakan dalam waktu 15 menit dari tes 1 sampai tes 4. Oke baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, saya